Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam pembelajaran PKN. Semoga sehat semua. Dalam kesempatan kali ini, di era new normal, di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita akan mencoba memahami materi PKN kelas 11 semester 2 secara daring lewat Mapar Channel. Adapun materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah tentang mewaspadai ancaman terhadap kesatuan negara Indonesia. Bab 5. Mewaspadai ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, ditinjau dari luas wilayahnya maupun keberagaman penduduknya. Bentuk negara Indonesia yang berbentuk kepulauan menyebabkan adanya pemisahan letak geografis antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Selain faktor geografis, keberagaman suku bangsa dan kehidupan sosial budaya masyarakat juga menghiasi indahnya bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Integrasi nasional merupakan proses yang harus terus dikembangkan di tengah keberagaman bangsa Indonesia. Adapun faktor-faktor pendorong integrasi nasional sebagai berikut. A. Faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. B. Keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928. C. Rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dibuktikan perjuangan merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan. D. Rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara sebagaimana dibuktikan oleh banyak pahlawan bangsa yang gugur di medan perjuangan. E. Kesepakatan atau konsensus nasional dalam perwujudan proklamasi kemerdekaan, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, bahasa kesatuan bahasa Indonesia. Selain faktor pendorong, ada juga yaitu faktor-faktor penghambat integrasi nasional sebagai berikut. A. Masyarakat Indonesia yang heterogen ataupun beraneka ragam dalam faktor-faktor kesukubangsaan dengan masing-masing kebudayaan daerahnya, bahasa daerah, agama yang dianut, ras, dan sebagainya. B. Wilayah negara yang begitu luas terdiri atas ribuan kepulauan yang dikelilingi oleh lautan luas. C. Besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang merongrong keutuhan, kesatuan, dan persatuan bangsa, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. D. Masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan menimbulkan berbagai rasa tidak puas. E. Adanya paham etnosentrisme di antara beberapa suku bangsa yang menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Adapun pengertian ancaman terhadap integrasi nasional. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk ancaman terhadap integrasi nasional. A. Ancaman dari dalam negeri. Bentuk-bentuk ancaman dari dalam negeri adalah sebagai berikut. 1. Adanya wilayah yang ingin memisahkan ataupun membebaskan diri dari NKRI. 2. Korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara.
3. Pertikaian antar suku atau kelompok adat dalam masyarakat. 4. Memudarnya sikap nasionalisme, patriotisme pada generasi muda dan sebagainya. Selanjutnya B. Ancaman luar negeri. Beberapa bentuk ancaman luar negeri antara lain sebagai berikut. 1. Agresi berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa. 2. Pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain. 3. Sabotase dari pihak tertentu untuk merusak instalasi penting dan objek vital nasional. 4. Spionase yang dilakukan oleh negara lain untuk mencari dan mendapatkan rahasia militer. 5. Aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh teroris internasional atau bekerja sama dengan teroris dalam negeri atau oleh teroris dalam negeri. 6. Ancaman keamanan di laut dan udara yurisdiksi nasional Indonesia yang dilakukan pihak-pihak tertentu. Adapun strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap Ipolek Sosbud Hankam dalam membangun integrasi nasional. Indonesia memiliki potensi yang dapat mengancam integrasi nasional. Potensi tersebut antara lain faktor geografi, heterogenitas etnis, agama dan kultur, kesenjangan ekonomi dan sosial yang amat besar, pertentangan pandangan politik. Oleh karena itu, membangun kebersamaan bukan hanya cukup disikapi sebagai sebuah cita-cita, tetapi sekaligus juga harus diwujudkan dalam bentuk perilaku dan pengamalan. 1. Strategi Indonesia untuk menghadapi ancaman militer. Ancaman militer merupakan bentuk ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara yang disebabkan oleh aktivitas militer seperti invasi negara lain, terorisme, dan lain sebagainya, yang memaksa negara Indonesia untuk mengambil langkah penyelesaian secara militer. Untuk mewujudkan upaya menghadapi ancaman tersebut, dibentuklah lembaga-lembaga hukum dan militer seperti TNI, kepolisian, dan lembaga lainnya yang menyangkut penegakan hukum. 2. Strategi Indonesia untuk menghadapi ancaman ideologi dan politik. Upaya untuk menghadapi ancaman ideologi yang dilakukan bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. A. Menumbuhkan rasa nasionalisme pada generasi muda melalui pembelajaran kewarganegaraan atau PKN. B. Menerapkan paham Pancasila dalam segala aktivitas berbangsa dan bernegara. C. Ikut serta membela dan menjaga keutuhan bangsa dan negara. D. Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. E. Menegakkan supremasi hukum. F. Memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Selanjutnya, tugas mandiri. 1. Catatlah materi penting atau buat rangkuman dari tayangan video pembelajaran yang telah kalian simak. 2. Bagaimana upaya Indonesia untuk menghadapi ancaman militer? 3. Sebutkan upaya Indonesia untuk menghadapi ancaman di bidang ideologi. Terima kasih, itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai bertemu kembali di materi-materi yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.